Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Untuk tanaman cabai ini teman-teman nanti akan saya buatkan video dua bagian, dari mulai pindah tanam, pembukaan dan juga perawatannya sampai memasuki fase generatif. Nanti fase generatif sampai panen ataupun berbuah akan saya buatkan satu video lagi. Jadi ada dua tahapan teman-teman. Pertama yang saya lakukan adalah melakukan pindah tanam. Otomatis sebelum melakukan pindah tanam, mempersiapkan media tanamnya. Untuk media tanam ini saya menggunakan tanah, kemudian sekam dan juga kompos. Untuk perbandingannya satu-satu teman-teman. Dan untuk usia bibitnya ini sudah tergolong hampir 2,5 bulan teman-teman. Jadi sudah memasuki daun yang ke-11. Untuk membuat tanaman cabai ini agar nantinya itu subur kembali, yang akan saya lakukan adalah melakukan topeng pucuk. Untuk kedalamannya silahkan diukur saja, yang penting jangan terlalu dangkal dan juga jangan terlalu dalam. Dan nanti setelah pindah tanam ini harap dilakukan penyiraman teman-teman, tujuannya agar bibit yang kita pindah tanamkan di media pot ataupun polybag ini, saya kebetulan menggunakan galon. Dan ini setelah bibit sudah memasuki usia 28 hari setelah pindah tanam teman-teman. Dan topeng pucuk ini tujuannya untuk memunculkan tunas-tunas baru, karena usia bibitnya waktu pindah tanam itu sudah sangat tua sekali teman-teman. Ini kondisinya sisakan 4-5 daun. Nanti setelah tunas cabang muncul baru diseleksi, bisa disisakan 2 daun ataupun 4 tunas cabang teman-teman. Ini teman-teman setelah usia 35 hari setelah pindah tanam, ternyata tunas-tunas cabangnya sudah mulai bermunculan. Alhamdulillah subur teman-teman. Ini tunas-tunasnya ada 4 tunas cabang, karena waktu topeng pucuknya itu saya sisakan 4-3 daun. Ini kondisinya subur. Dan nanti setelah ini baru saya lakukan pembukaan. Dan ini pupuk yang saya pergunakan di saat usia tanaman cabai kami di media polybag 37 hari setelah pindah tanam. Pupuk yang saya pergunakan adalah NPK 1616, dosisnya 1 sendok makan untuk 4 liter air. Nanti dibagi menjadi 8 pohon teman-teman, 1 sendok sekitar 15 gram. Kemudian asam humatnya 1 sendok makan, ditambah lagi monokalium fosfat, karena tanaman cabai ini sudah hampir memasuki fase generatif.
Tapi seandainya jika teman-teman semua media polybag tidak terpenuhi unsur haranya, usahakan dilakukan pupukan itu 10 hari sekali, bisa menggunakan pupuk NPK dan juga bisa menggunakan pupuk seperti yang saya gunakan. Jadi satu gayung ini untuk 4 tanaman. Kemudian selalu kontrol media tanamnya, biasanya itu cepat sekali padatnya teman-teman. Dan ini di usia tanaman cabai 45 hari setelah pindah tanam. Alhamdulillah hasil pupukan menggunakan pupuk NPK, kemudian MKP dan juga asam huma. Kondisi daunnya sudah sangat hijau sekali. Ini sudah mengeluarkan calon bunganya dan kondisi daunnya juga sangat glowing sekali, hijau sekali. Kemudian juga figur tanamannya kelihatan subur. Dan untuk kondisi tanamannya ini sudah mulai berbuah. Kemudian untuk usia tanamannya ini baru 64 sampai 65 hari setelah pindah tanam. Dan tanaman cabai ini saya lakukan topping pucuk teman-teman. Jadi saya sisakan 2 sampai 4 tunas cabang. Yang pertama yang saya siapkan adalah MKP teman-teman. Ini monokalium fosfat kalau tidak salah, kalau salah tolong diralat. Kemudian yang kedua adalah humic acid plus kalium impresol teman-teman. Manfaatnya ataupun manfaat aplikasi penyemprotan ke daun, kemudian menyempurnakan proses metabolisme tanaman saat fase generatif dan meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil panen, meningkatkan respon tanaman terhadap pemupukan dan penyerapan karbon. Kemudian juga menunjukkan perbentukan enzim-enzim dan hormon tumbuh dalam jaringan tanaman, kemudian menetralisir keasaman permukaan daun yang menyebabkan berkembangnya jamur patogen, kemudian mencegah tanaman akibat cuaca serta mengatasi pucuk daun menguning. Manfaat aplikasi pada perakaran, menyediakan unsur hara kalium organik yang mudah diserap dan dimanfaatkan tanaman, memperbaiki kapasitas tukar kation ataupun KTK ion-ion hara pada lahan yang ditanami terus-menerus dan meningkatkan pemanfaatan ion-ion hara yang diberikan lewat akar. Kemudian menekan residu pupuk kimia dan pestisida dalam tanah sebagai penyangga pH pada tanah media tanam yang bersifat asam. Untuk kandungannya, dosisnya nanti teman-teman baca sendiri, tapi untuk kali ini saya menggunakan 4 gayung. Saya kurang tahu 4 gayung ini berapa liter teman. Untuk dosis MKP nya saya menggunakan 1 sendok makan untuk 4 gayung teman-teman, ini untuk 9 tanaman. Kemudian untuk impresolnya saya menggunakan 1 sendok makan. Ini harus diaduk karena ini seperti asam huma teman-teman, tapi ini lebih halus. Kemarin juga waktu fase vegetatif juga saya tambahkan pupuk NPK 16-16. Nanti video ini saya rangkum menjadi satu teman-teman, jadi agar teman-teman bisa mengikutinya. Nih, 1 gayung ini bisa untuk 4 tanaman karena tidak hanya tanaman cabai ini yang saya pupuk teman-teman, jadi ada beberapa tanaman juga. Media tanah kalau memang perakarannya ini sudah kelihatan, usahakan bisa ditambahkan pupuk kandang ataupun kompos, kemudian juga bisa ditambahkan tanah juga bisa. Yang penting kontrol jangan sampai tanah ini terlalu padat. Kemudian juga ada yang bertanya, Pak, kalau tanah padat menggunakan apa saja? Bisa menggunakan dekomposer, bisa M21 ataupun M24. Dosisnya disesuaikan kebutuhan tanaman saja teman-teman. Kalau kita bicara dosis nanti 2 tutup, tergantung tanamannya berapa. Di kemasannya sudah dijelaskan kok berapa dosisnya, nanti tinggal dihitung saja. Misalnya tanamannya cuma 9, tinggal dihitung butuh air berapa liter, karena dihitungnya itu adalah per liter air teman-teman, bukan per tanaman. Oke teman-teman, pemupukannya sudah selesai. Jadi lakukan penyiraman dulu sebelum dilakukan pemupukan. Jadi jangan dilakukan pemupukan dulu baru disiram, jangan, nanti pupuknya malah berantakan. Siram dulu baru dilakukan pemupukan. Oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.